Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Saya Ella Eka Agustina dengan NIM 12310822612. saya Nur Aziza Batubara dengan NIM 12310824828. Dari kelas 6A PGMI Pendalaman IPA, SD, dan MI. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan hasil praktikum menggunakan simulasi PET dengan materi wujud zat dan perubahan wujud zat. Nah, pada praktikum ini kami menggunakan simulasi PET dengan materi States of Matter atau Basic. Jadi simulasi ini itu digunakan untuk memahami bagaimana partikel zat bergerak pada keadaan padat, cair, dan juga gas, serta bagaimana sih perubahan suhu ini mempengaruhi perubahan wujud zat. Nah, pertama kita buka dulu Google, lalu kita ketik PET. Enter. Lalu kita pilih yang pertama. Masih loading, kita tunggu. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini itu ada pilihan, ada fisika, ada matematik atau statistik, lalu ada kimia, bumi, biologi. Jadi kita coba pilih yang fisika. Kita tunggu. Di sini banyak sekali materi-materi yang diberikan oleh PET. Jadi kita sebagai guru bisa pilih nih mau materi apa yang kita jelaskan untuk siswa-siswanya. Jadi kita pilih yang perubahan wujud benda atau wujud zat. Ya. Kita tunggu kembali. Lalu kita klik play. Nah, di materi ini tuh ada dua pilihan. Ada wujud dan di sebelahnya itu ada perubahan wujud. Yang pertama, kami akan menjelaskan wujud terlebih dahulu. Kita klik. Nah, di sini itu ada masuk ke dalam praktikum wujud, yang dimana tujuan praktikum ini adalah yang pertama itu memahami perbedaan wujud zat padat, cair, dan gas. Selanjutnya mengamati gerakan partikel pada setiap wujud zat. Selanjutnya itu mengetahui pengaruh suhu terhadap perubahan wujud zat. Dan terakhir tujuannya yaitu memahami proses perubahan wujud seperti mencair, membeku, dan juga menguap. Nah, pada materi ini itu kan pengertian dari wujud zat. Nah, wujud zat itu merupakan bentuk fisik suatu materi yang dipengaruhi oleh susunan dan gerakan partikelnya. Jadi secara umum itu terdapat 3 wujud zat. Yang pertama ada padat, cair, dan juga gas. Jadi perbedaan ketiganya itu terletak pada jarak antar partikel, gerakan partikel, dan juga bentuk serta volumenya. Nah, di sini juga ada fitur-fitur pada simulasi PET wujud zat. Di bagian ini itu ada namanya termometer atau pengatur suhu. Fungsinya itu untuk apa? Fungsinya untuk melihat dan mengatur suhu zat. Jadi kalau misalnya suhunya rendah, berarti partikel bergerak lambat atau zat padat. Kalau suhunya sedang, berarti partikel itu mulai bergerak bebas atau zat cair. Kalau suhunya tinggi, partikel itu bergerak sangat cepat, yaitu pada gas. Jadi pada gambar itu terlihat suhu 14 K, yaitu sangat dingin. Jadi partikelnya itu rapat atau padat. Dia padat nih. Nah, di sini juga ada tombol heat. Nih, tombol heat itu gunanya untuk menambah panas. Bisa diatasin. Nah, dia akan memancarkan api. Dia suhunya akan naik, dia geser ke arah merah. Kalau kita geser ke arah merah itu suhunya naik. Nah, di bawah itu ada bacaan cool.
itu gunanya untuk mengurangi panas. Dia akan membuat suhu itu turun. Jadi efeknya itu kalau misalnya saat dipanaskan, partikel tadi kan bergerak makin cepat kan. Kalau misalnya saat didinginkan, partikel itu bergerak melambat. Lalu di sini juga ada pilihan atom dan molekul. Jadi ini tuh gunanya untuk memilih jenis zat. Ada zat neon, ada zat argon, oksigen, dan juga ada water atau air. Lalu fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk melihat perbedaan perilaku partikel setiap zat yang dipanaskan atau didinginkan. Water juga nih, misalnya nih water ataupun air. Air itu dapat berubah menjadi es, cair, lalu diuapkan. Misalnya air kita panaskan, ini kelihatan berubah menjadi cair atau uap. Lalu bisa kita turunkan ataupun dingin. Kita lihat perubahannya. Dia lama-kelamaan nanti akan membeku. Nah, makin turun suhunya dia akan membeku. Nah, jadi ini disebut dengan wadah simulasi. Bagian tengah ini berisi partikel-partikel zat. Fungsinya itu menampilkan gerakan partikel secara langsung. Yang diamati itu kayak jarak antar partikelnya, lalu kecepatan gerak partikel, dan juga susunan partikel. Dan di sini juga ada tombol solid, liquid, dan juga gas, padat, cair, dan juga gas. Kalau kita klik icon solid atau padat, itu partikelnya sangat rapat dan teratur. Kalau kita klik icon liquid atau cair, partikelnya itu agak renggang dan dapat bergerak. Ini dapat bergerak dia, terus renggang. Selanjutnya ada icon gas. Partikelnya ini sangat renggang dan bergerak bebas. Nah, sampai ke atas nih, bebas dia. Di sini juga ada tombol play dan pause. Fungsinya kalau play itu dia menjalankan simulasi, sementara kalau pause itu menghentikan sementara. Jadi digunakan agar pengamatan lebih mudah. Bisa kita lihat nih, wah ternyata dia berpencar, merenggang gitu. Selanjutnya di sini ada tekanan juga, nanti akan dibahas oleh rekan saya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Di sini nanti ada materi selanjutnya, kita ke home. Nah, akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Aziza. Kepada Nur Aziza disilakan. Selanjutnya kita pilih submateri atau phase change, yaitu artinya perubahan wujud. Nah, setelah kita klik, nanti tampilannya akan seperti ini. Tujuan dari simulasi ini yaitu untuk membantu siswa memahami perubahan wujud zat secara interaktif melalui pengamatan langsung terhadap gerakan partikel ini. Nah, siswa dapat mempelajari bagaimana suhu dan energi panas mempengaruhi perubahan zat dari padat, cair, hingga gas. Nah, adapun fungsi simulasi ini yaitu untuk mempermudah siswa memahami konsep perubahan wujud zat, menampilkan gerakan partikel secara visual, membantu siswa melihat hubungan antara suhu, energi panas, dan gerakan partikel. Yang terakhir itu membuat pembelajaran IPA lebih menarik, aktif, dan interaktif. Nah, kemudian ada nama-nama ikon dan penjelasannya. Yang pertama itu ada ikon pemanas atau heat. Nah, ini fungsinya itu untuk menambah energi panas pada zat. Penggunaannya itu bisa kita geser ke atas untuk meningkatkan suhu. Nah, partikelnya itu akan bergerak lebih cepat. Nah, seperti ini tampilannya.
Kemudian zat dapat berubah dari padat menjadi cair atau cair menjadi gas. Yang kedua ada ikon pendingin atau cool. Fungsinya itu untuk mengurangi suhu zat. Penggunaannya kita bisa geser ke bawah untuk menurunkan suhunya. Nah, di sini dapat kita lihat gerakan partikelnya itu melambat. Nah, dapat kita lihat kalau dia itu melambat. Nah, gas dapat berubah menjadi cair atau cair menjadi padat. Kemudian di sini ada ikon termometer. Fungsinya itu untuk menunjukkan suhu zat selama simulasi. Nah, penggunaannya itu digunakan untuk mengamati kenaikan atau penurunan suhu saat pemanasan dan pendinginan berlangsung. Selanjutnya ada tombol play and pause. Nah, ini dia. Fungsinya itu untuk menjalankan atau menghentikan simulasi sementara. Penggunaannya untuk membantu siswa mengamati gerakan partikel dengan lebih jelas. Kemudian ada tombol reset. Fungsinya itu untuk mengembalikan simulasi ke kondisi awal. Penggunaannya digunakan ketika kita ingin mengulangi percobaan tersebut. Nah, ini dia. Kita bisa pencet itu. Kemudian ada ikon tangan. Nah, fungsinya itu untuk menggerakkan atau memanipulasi partikel secara langsung. Nah, penggunaannya partikel itu dapat ditarik atau digeser menggunakan ikon tangan ini. Nah, jika partikel itu kita gerakkan terlalu cepat atau kita beri energi yang terlalu besar, maka partikel akan menyebar seperti dia itu meledak. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Semakin kita beri tekanan, nanti dia itu akan menyebar atau meledak. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar energi yang diterima, semakin cepat gerakan partikel dan semakin renggang jaraknya. Nah, jadi kesimpulannya itu dari simulasi ini membantu siswa memahami perubahan wujud zat melalui pengamatan langsung terhadap gerakan partikel. Nah, dengan adanya ikon pemanas, pendingin, termometer, dan ikon tangan tersebut, maka siswa dapat melihat hubungan antara energi panas, suhu, dan perubahan gerak partikel secara lebih nyata. Nah, penggunaan simulasi ini membuat pembelajaran IPA menjadi lebih mudah dipahami, menarik, dan interaktif. Jadi media pembelajaran melalui webpad ini bisa menjadi pengganti dalam praktikum, ya kan gitu ya. Bisa sebagai pengganti praktikum, misalnya kayak kekurangan alat dan bahan, jadi kita bisa menggunakan webpad ini untuk membantu guru dalam pembelajaran. Nah, demikian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, dan jika bermanfaat silakan diambil ilmunya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.